Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa polisi di dalam kehidupan hierarkis masyarakat Indonesia merasa status dirinya itu lebih tinggi daripada tentara? Padahal fakta di lapangan berbicara, rakyat Indonesia itu jauh lebih mencintai tentara daripada polisi. Lebih mencintai, lebih percaya terhadap tentara daripada polisi. Disclaimer, video ini dibuat untuk mengkritisi polisi yang membangun, bukan menjatuhkan polisi. Karena Kapolri pun pernah bilang, orang yang paling cinta Polri adalah mereka yang paling tajam mengkritik polisi. Jadi buat para bapak polisi, kalau Anda menyimak video ini, jangan baper, Anda itu orang militer. Jangan kayak cewek perasaannya, nggak usah baperan. Anggap aja ini adalah kritik yang membangun. Ya, seperti kita sudah ketahui bersama, masyarakat Indonesia itu kepercayaannya memang rendah terhadap polisi. Kalaupun ada survei-survei yang mengatakan polisi itu surveinya tingkat kepercayaan masyarakatnya tinggi, yakinlah itu survei patut dipertanyakan. Bayaran apa jujur mensurvei masyarakat? Karena kita ketahui bersama, masyarakat di bawah kepada kinerja kepolisian itu kurang banget gitu loh. Nah, sudah mah berkurang begitu miris ya kan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Justru semenjak kasus Vina ini bergulir, itu tambah parah lagi kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Yang dulu hanya tidak percaya, sekarang malah cenderung menjadi membenci. Ini bahaya kalau masyarakat sudah membenci kepolisian. Kalau masih kurang percaya, ya maklum lah ya kan, paling misalkan dia hilang kambing, nggak usah lapor ke polisi lah. Nah, percuma nanti hilang kambing lapor ke polisi malah jadi hilang sapi. Tapi kalau sudah benci, wow, ini yang jadi berbahaya ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di awal, kenapa polisi itu merasa secara hierarkis statusnya merasa lebih tinggi dari tentara, kemudian kenapa masyarakat lebih cinta kepada tentara daripada kepada Polri. Nah, kita akan menjawab bukan dengan asumsi saya pribadi, tetapi dengan sejarahnya gitu loh. Mari kita tengok sejarah ke belakang, dari mulai zaman kolonialisme Belanda sampai kemerdekaan, sampai era Orde Baru hingga reformasi itu loh. Karena untuk menjawab ini semua kita jawab dengan fakta sejarah begitu loh. Jadi saya di sini bisa mengelak kalau misalkan saya tiba-tiba diciduk oleh polisi, kamu ini pelanggaran UU ITE digital karena kamu merendahkan kepolisian. Pak, saya jawab dengan fakta sejarah, kan begitu. Terus kalian kalau polisi itu nggak usah baperan gitulah. Anggap aja kritik yang bangun, lihat no Jokowi dihina-hina, dicaci maki, ya gitu-gitu aja lah, biasa aja, nggak usah baperan gitu loh. Kan Anda ini orang militer gitu, nggak usah kayak kalau dikritik itu terima gitu loh, untuk ini untuk membangun gitu loh, jangan baperan kayak cewek aja ya kan. Nah, polisi itu didirikan di tahun berapa nih? 1946 kalau nggak salah ya. Polri itu didirikan. Sebelumnya itu bernama PNRI. Sebelum PNRI adalah AKRI. Sebelum AKRI itu adalah KNPI. Nah, gitu, zaman Belanda itu kan. Mohon maaf ya kalau ada salah penyebutan singkatan. Dulu sejarahnya di zaman Belanda itu polisi itu dinamakan tadi apa? KNPI ya. Singkatannya apa nggak tahu lah. Pokoknya Anda baca sendiri nih. Saya cantumkan ya data-datanya. Nah, ini secara sejarah ternyata di zaman kolonialisme Belanda polisi itu sudah ada. Nah, ini juga nanti yang akan menjawab pertanyaan dua tadi di awal gitu loh. Nah, jadi dulu di zaman Belanda polisi itu ya bisa katakan gajinya tuh seenaknya lah, nggak digaji, kadang enggak gitu loh. Hanya sekedar formalitas aja di Belanda. Tetapi mereka ini digaji biasanya kalau untuk misalkan untuk nangkep maling baru dapat gaji dan lain sebagainya. Dan tahu nggak,
di era kolonialisme Belanda, zaman Belanda, polisi itu bisa maling, direkrut, bisa preman-preman di lingkungan direkrut. Ya mungkin kalau dulu pendekar-pendekar gitulah ya, bisa dibilang apa, centeng-centeng gitu, itu direkrut sama pihak Belanda untuk mengamankan, ya intinya mengamankan bisnisnya orang Belanda di Indonesia begitu. Jadi tangkap. Jadi itu hal biasa dulu itu. Kalau ada maling, yang nangkap itu ya maling gitu loh kan. Nah, kemudian kalau ada misalkan ada keributan apa, yang ngamanin ya orang yang sebenarnya orang yang sering ribut juga, preman juga gitu loh. Tetapi mereka dikasih, ya mungkin dikasih seragam gitu aja kan sama pihak Belanda gitu. Tapi sebenarnya mereka itu ya preman, bandit, maling gitu loh. Nah, itu kalau kita baca sejarahnya di zaman Belanda itu begitu gitu loh. Untuk yang polisi lokalnya. Tapi kalau yang polisi dari pihak Belandanya ya mungkin berseragam resmi gitu kan, digaji tetap oleh Belanda. Tapi untuk yang polisi lokalnya itu begitu. Nah, jadi mental ini ya, mental polisi zaman Belanda itu, KNPI itu ternyata terus diwariskan sampai sekarang, tidak diputus. Karena Polri yang sekarang itu hanyalah meneruskan dari sistem KNPI yang di zaman Belanda, cuma diganti nama aja dan diganti orang-orangnya aja. Nah, bahkan mungkin orang-orang yang dulu waktu transisi dari kolonialisme ke kemerdekaan mungkin masih ada itu. Orang-orang yang di zaman polisinya Belanda dengan polisinya Indonesia di transisi kemerdekaan itu masih ada. Cuma yang orang-orang Belandanya kan pada pulang tuh ke Belanda. Tapi yang paling parah itu sudah mewariskan sistem yang buruk dari Belanda, juga mewariskan orang-orangnya masih ada di dalam. Jadi terus itu diwariskan itu sistem-sistem mental polisi di zaman dulu itu. Salah satunya tadi, untuk nangkep maling pakai maling, untuk nangkep pembunuh pakai pembunuh gitu. Ternyata disistemkan. Jadi sistem-sistem korup ini terus diwariskan ternyata di zaman Belanda itu gitu. Terutama ya misalkan juga nih polisi-polisi zaman Belanda yang bertindak terhadap masyarakat, ya kan, yang sewenang-wenang dan lain sebagainya, itu juga diwariskan ternyata oleh pihak dari Belanda itu ke Indonesia, karena ternyata hanya berganti nama aja begitu loh. Ya mungkin aja itu tokoh-tokoh yang sentralnya tidak semuanya dipecat, masih ada yang masuk itu ketika berubah menjadi Polri. Ya kalau sistemnya sudah pasti itu sebagian besar masuk itu kan. Nah, ini yang jadi penyakit gitu. Terus kita di dalam sejarah juga pernah nggak sih dengar kalau ada polisi itu ikut perang lawan Belanda? Nggak ada kan? Justru di sini kalau kita lihat sejarah seperti itu tadi, polisi itu malah ada di pihak Belanda kan? Ya kan? Waktu itu loh ya, bukan sekarang. Di waktu itu tuh nih, saya bicaranya sejarah nih. Berarti kalau gitu polisi itu kaki tangannya Belanda, ya kan? Untuk mengamankan bisnis mereka di Indonesia begitu loh. Karena coba kamu pernah nggak sih dengar sejarah kan? Ada polisi, katakanlah bukan polisi, katakan KNPI lah, polisinya Belanda lawan Belanda, kan nggak pernah ada. Yang ada tentara lawan Belanda. Sebelum tentara mungkin pejuang lah ya, karena belum berdiri negaranya gitu loh. Kemudian setelah menjelang kemerdekaan baru tuh para tentara melawan Belanda, ya kan? Nah, jadi ternyata di sini nih mental ini diwariskan, para tentara itu terus diwariskan sampai ke sekarang. Sedangkan tentara itu dibentuk bukan dari sebelumnya tentara Belanda ataupun tentara Jepang, bukan. Berdiri sendiri aja itu langsung dibentuk tentara ini. Bukan seperti polisi yang berubah nama doang gitu loh, dari mulai KNPI Belanda terus berubah jadi PNRI, kamu dari AKRI jadi Polri. Nah ini, jadi ini mewariskan nih mentalnya, bahaya. Sedangkan tentara habis melawan ya kan, mendirikan, itu bedanya. Jadi dia tidak mewarisi mental dari penjajah dari Belanda, justru mereka melawan mentalnya para penjajah. Di situ pula makanya sampai sekarang kita lihat ada bencana misalkan yang turun, yang macul, yang nyangkul, yang apa, tentara, polisi ada, cuma jarang banget gitu loh.
Nah, di situ. Jadi mereka lebih memasyarakat karena memang mereka lahir dari masyarakat, lahir dari perjuangan. Di sini ternyata jawabannya. Begitu ini mentalnya, karena tentara ini tidak mewarisi mental penjajah. Nah, ketemu ya jawabannya. Kita pakai sejarah aja nih untuk ini, untuk makanya kalian nggak usah heran kalau misalkan hilang kambing, lapor polisi jadi hilang sapi, karena itu tadi mungkin ya untuk nangkep maling pakai maling gitu, paham ya sampai situ. Nah, kemudian jawabannya, kenapa secara hierarkis polisi menganggap status dirinya lebih tinggi dari tentara? Jawabannya mudah, simple. Karena untuk masuk polisi itu bayarnya mahal. Bahasa kasarnya lagi nih, nyogoknya mahal, bisa sampai ratusan juta. Memang saya nggak punya datanya, ini beneran nyogok, tetapi ini sudah menjadi rahasia umum gitu loh di masyarakat. Kalau mau masuk polisi itu bayar, nyogoknya mahal. Itu artinya orang-orang yang jadi polisi itu harus dari kalangan mampu, harus dari kalangan orang kaya. Sedangkan masuk tentara, ada sebagian oknum yang bayar, tapi pada mayoritasnya yang kita dengar di masyarakat masuk tentara itu ya bener-bener lewat tes gitu loh, lewat tes fisik dan lain sebagainya. Makanya yang masuk adalah orang-orang dengan ekonomi, mohon maaf, ekonominya rendah, ya kan begitu. Jadi membuatlah satu kesimpulan bahwasanya orang-orang yang masuk polisi itu orang kaya, orang-orang yang masuk tentara itu orang-orang miskin. Jadinya ketika mereka menjadi polisi menganggap bahwa secara hierarkis status dia merasa lebih tinggi daripada tentara karena backgroundnya tadi dari keluarga kaya dan keluarga miskin, kira-kira seperti itu. Sekali lagi nih buat para polisi, ini kritik, silahkan Anda ketika dikritik itu mikir, berbenah diri gitu loh. Kalau seperti saya dikritik, ya saya akan berbenah diri, bukan malah tersinggung, bukan malah ngelaporin, bukan malah nangkep masyarakat gitu loh. Coba diperbaiki lagi begitu loh ya. Jangan baper, Anda itu militer, Anda dididik militer. Jangan baperan. Gimana mau hadapin penjajah, ngadapin masyarakat kritik doang cengeng.